Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman yang menonton video saya, sebelum menonton lebih lanjut, ada baiknya bagi teman-teman yang belum menunaikan sholat 5 waktu agar sholat terlebih dahulu. Dan semoga yang menonton video saya dalam keadaan sehat walafiat. Adapun yang sedang sakit saat ini, semoga penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan digugurkan dosa-dosanya. Teman-teman, di vlog pertama saya kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana eh, pengalaman saya sebagai seorang siswa SMA awalnya, yang sekarang ini saya telah menjadi aparatur sipil negara di Kementerian Agama atau calon pegawai negeri sipil. Yang mana awalnya saya itu adalah seorang mahasiswa yang salah jurusan. Bagaimana kelanjutannya? Mari kita simak. Baik teman-teman, awalnya saya itu bersekolah di sebuah sekolah swasta, SMA swasta yang berada di Kota Medan, di Jalan Gatot Subroto. Pada saat itu saya mengambil jurusan Ilmu Pengetahuan Alam atau IPA. Nah, singkat cerita, setelah tamat di kelas 3, sebelum tamat SMA itu, saya mengikuti beberapa tes perguruan tinggi. Dan alhamdulillah, saya lulus di Universitas Negeri Medan. Adapun pilihan saya waktu itu yang pertama bukan di Universitas Negeri Medan. Yang pertama saya mengambil itu di Institut Teknologi Bandung atau ITB. Jurusannya adalah Teknik Sipil. Pilihan keduanya saya mengambil jurusan Ilmu Keolahragaan. Mengapa saya mengatakan ada salah jurusan? Nah, disinilah masalahnya. Pada saat saya SMA, jurusan IPA, pada saat itu saya berniat untuk mengambil jurusannya itu adalah menjadi guru olahraga. Namun, ketika saya masuk ke laman, waktu itu namanya SNMPTN, Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Pada saat itu, karena jurusan saya IPA, maka saya tidak bisa mengambil jurusan yang untuk guru, yaitu pendidikan jasmani kesehatan. Namun yang keluar adalah jurusan ilmu keolahragaan. Pada saat itu, sebagai anak SMA yang kurangnya mungkin informasi yang saya terima, saya menganggap bahwasannya jurusan ilmu keolahragaan itu adalah jurusan yang menerima calon-calon guru. Maka saya ambillah jurusan itu. Namun ternyata setelah saya lulus menjadi mahasiswa di Unimed, ternyata jurusan saya bukanlah jurusan untuk guru. Nah, di situ saya juga kurang menerima karena memang tujuan utama saya adalah menjadi guru olahraga. Saya jumpai dekan dari Fakultas Ilmu Keolahragaan. Apa jawaban dari Fakultas Ilmu Keolahragaan? Jawabannya tidak bisa. Karena data saya itu sudah ada di pusat. Waktu itu di Kementerian Kebudayaan. Jadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maaf. Jadi kalau saya mau pindah jurusan itu ke jurusan yang memang untuk guru, yaitu jurusan Pendidikan Jasmani Kesehatan, maka saya harus ikut tes tahun berikutnya. Sementara untuk masuk Unimed itu saya sudah habis biaya untuk uang masuknya, maka saya tidak jadi untuk mengambil tahun depan. Saya teruskan. Saya yakin apa yang saya alami itu adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana selanjutnya? Mari kita simak. Jadi teman-teman, saya sah menjadi seorang mahasiswa ilmu keolahragaan atau disingkat mahasiswa IKOR. Nah, jadi memang kurikulum dari mahasiswa IKOR tersebut tidak ada yang mengajarkan untuk menjadi seorang guru. Tidak ada kurikulum pedagogi seorang guru, tidak ada kurikulum sama sekali yang untuk mengajarkan bagaimana kita sebagai seorang guru. Namun saya tetap mengikutinya dengan sebaik-baiknya. Singkat cerita, saya tamat tepat waktu 4 tahun dengan nilai yang cukup
baik, cukup memuaskan, yaitu 3,34 IPK saya. Nah, setelah tamat kuliah itu, mungkin sebagian besar orang itu bangga, tapi tidak dengan saya. Saya tidak ada memajang satu foto pun wisuda di rumah saya. Mengapa? Karena saya mempunyai prinsip bahwasanya ketika seseorang di wisuda itu, bahwasanya dia telah menjadi seorang pengangguran. Jadi kalau ada orang wisuda itu selamat nganggur, selamat nganggur, selamat nganggur. Nah, jadi teman-teman, ketika saya tamat kuliah, saya tidak langsung bekerja. Ya, saya tidak langsung bekerja karena saya mencoba melamar pekerjaan sebagai seorang guru di beberapa sekolah swasta. Di situ saya tidak diterima karena pada saat itu jurusan saya memang bukan untuk guru. Jurusan saya adalah non kependidikan atau non-dik. Saya sempat patah arah. Mau kemana lagi saya ini? Lalu saya mencoba untuk bekerja serabutan menjadi penyuluh honorer. Waktu itu saya menyuluh tentang bahaya narkoba ke sekolah-sekolah dan beberapa pekerjaan lainnya. Dan ketika tahun 2018, di situ ada penerimaan calon pegawai negeri sipil yang cukup besar. Kalau nggak salah saya saat itu ada sekitar 180 ribuan formasi yang diterima. Nah, apakah jurusan saya non-dik tadi bisa digunakan untuk menjadi PNS? Setelah saya cari di laman BKN, itu jurusan ilmu keolahragaan saya itu ada dan banyak diterima sebagai pegawai negeri sipil. Dan pada umumnya adalah sebagai analis keolahragaan yang mana nantinya akan ditugaskan di Dinas Pemuda dan Olahraga, baik itu tingkat kabupaten atau kota, provinsi maupun di level nasional, bisa di Kementerian Pemuda Olahraga. Jadi formasi ilmu keolahragaan itu formasinya kalau di PNS adalah analis keolahragaan. Namun yang jadi permasalahan ketika itu ini diterima hanya satu orang, sementara yang mendaftar adalah sangat banyak. Maka dari situ saya tidak mengambil untuk melihat peluangnya. Akan lebih besar kalau saya mengambil jurusan lain atau formasi lain. Pada saat itu, atas izin Allah, saya melihat, saya bersabar, saya mendaftar itu kurang lebih 5 hari sebelum tutup atau 3 hari sebelum tutup dari penerimaan CPNS 2018. Singkat cerita, pada saat itu barulah keluar ada instansi Kementerian Agama. Di situ banyak formasi-formasi dan saya lihat ada formasi untuk ilmu keolahragaan sebagai guru pendidikan jasmani kesehatan. Saya di sini ragu, bisakah jurusan saya yang notabene non kependidikan menjadi guru diterima di Kementerian Agama? Saya saat itu sempat bertanya kepada pihak Kementerian Agama, kepada Kanwil Kementerian Agama Sumatera Utara yang berada di Jalan Gatot Subroto depan Kodam, dan mereka menjawab, mereka mengatakan lamarlah sesuai dengan formasi yang diterima. Artinya jawabannya juga tidak tegas. Namun saya berkonsultasi dengan orang tua saya. Ya, saya artinya menguatkan juga kepada orang tua saya bahwasanya saya ini jurusannya bukan guru, supaya agar nantinya ketika saya gagal tengah jalan orang tua saya tidak kecewa. Artinya saya mencoba memberanikan diri untuk mengambil jurusan guru dengan jurusan yang saya miliki adalah non keguruan. Singkat cerita, saya mengikuti tes dengan sebaik-baiknya. Saya belajar. Setelah saya belajar ikut tes dan saya dinyatakan lulus
sebagai calon pegawai negeri sipil. Ternyata setelah saya pelajari, di tahun 2015 itu ada undang-undang baru yang mana pendidik itu harus bersertifikat pendidik. Artinya, jurusan apapun, jurusan keguruan pun, ketika tamat dari S1-nya, dia itu juga belum layak untuk mengajar sebelum dia memiliki sertifikasi. Nah, namanya program pendidikan, program profesi guru. Jadi kalau dia sudah PPG atau program profesi guru, baru dia dikatakan guru yang profesional. Artinya jurusan saya pun kalau saya mau ikut PPG juga bisa. Jadi semuanya disamaratakan. Itulah mungkin cara Allah Subhanahu wa taala yang mengabulkan impian saya yang dulu ingin jadi guru namun salah jurusan. Namun dengan adanya undang-undang baru, jurusan saya bisa menjadi guru. Dengan catatan nantinya akan mengikuti sertifikasi atau program profesi guru, pendidikan profesi guru. Jadi teman-teman yang sekarang ini salah jurusan, jangan kalian bersedih hati, jangan kalian berkecil hati. Yakinlah bahwasannya kita punya rencana, Allah punya rencana Allah lah yang paling terbaik. Kalian harus yakin, kalian juga akan bisa, ya. Jadi jangan pernah menyesal telah salah jurusan, karena kalian salah jurusan itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Yang mana sudah saya buktikan, saya jurusannya IPA. Ketika memilih di laman SNMPTN itu pada saat itu saya tidak bisa mengambil jurusan guru, karena jurusan guru itu dia masuk ke linearnya IPS, sehingga saya mengambil jurusan yang non guru, jurusan ilmu keolahragaan. Namun atas izin Allah, Kementerian Agama menerima guru dari jurusan yang non keguruan, dan alhamdulillah saya saat ini sudah menjadi aparatur sipil negara Kementerian Agama Republik Indonesia CPNS 2018, yang insya Allah akan segera dilantik pengangkatan menjadi pegawai negeri sipil Kementerian Agama di tahun 2020 ini. Mungkin itu dari saya. Nanti akan ada vlog selanjutnya mengenai bagaimana awal mula diangkat menjadi seorang calon pegawai negeri sipil. Jadi teman-teman, menjadi PNS itu nggak semudah yang kita bayangkan. Banyak sekali alur-alur yang akan kita lewati. Setelah kita dinyatakan lulus oleh panitia, di situ ada pemberkasan, pengajuan NIP atau nomor induk kepegawaian. Setelah keluar NIP, ada namanya pengangkatan sebagai CPNS. Kemudian kita akan ada pelatihan dasar, dan kemudian baru kita diambil sumpah jabatan sebagai pegawai negeri sipil. Jadi masih panjang lagi, vlog saya masih banyak lagi. Sampai ketemu di vlog-vlog selanjutnya. Ya, saya akhiri. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.